Pemirsa TV-mu yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang tata cara sholat tarawih. Jadi, yang kita lakukan pertama kali adalah berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Pastikan kita menghadap ke arah kiblat. Ya, kemudian kedua kaki kita direnggangkan sejajar dengan bahu kita. Jangan kelebaran, ya. Jangan juga terlalu sempit. Jadi ini sejajar dengan bahu kita. Kemudian setelah kita pastikan berdiri, kita diam, kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan niat di dalam hati. Kemudian kita mulai salat kita dengan takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, bagaimana cara kita bertakbir? Pada saat kita mengatakan Allahu Akbar, itu kita angkat pada posisi bar, itu posisi tangan di atas, ya. Dan bagaimana cara kita meletakkan tangan ini? Tangan kita, jari-jari agak sedikit renggang, dan ujung ibu jari kita seolah-olah hampir menyentuh kedua daun telinga bagian bawah. Jadi posisinya begini, ya. Jadi Allahu Akbar, baru kemudian setelah itu kita turunkan. Nah, ini yang dipilih oleh Majelis Tarjih. Memang ada dalil yang mengatakan Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Ada yang mengatakan ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Tapi yang dipilih Majelis Tarjih adalah seraya mengucapkan takbir, tetapi berhentinya Allahu Akbarnya di sini, baru kemudian diturunkan tangannya. Nah, setelah kita menurunkan tangan, diturunkannya kemana? Ke dada, karena langsung bersedekap. Ya, bersedekap ini banyak riwayatnya, tetapi yang dipilih oleh Majelis Tarjih adalah kita meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, yaitu di dada. Meskipun dalam bahasa Arabnya itu ala sadr, ala itu bukan berarti di atas dada, karena kalau di atas dada berarti di sini, ke atas begini. Nah, ini terlalu tinggi. Atau di bawah, di perut, tidak. Tapi ala sadr itu berarti di dada, di sini. Nah, posisinya di pergelangan ketemu pergelangan. Nah, setelah kita bersedekap seperti ini, baru kita mulai dengan membaca doa iftitah. Nah, Majelis Tarjih menyediakan pilihan cukup banyak. Yang terkenal tentu 3. Yang pertama yang sering kita baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, ini boleh dibaca ini, boleh juga dibaca yang agak panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya, itu agak panjang. Dan Majelis Tarjih juga memberikan pilihan yang ketiga, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini pilihan silahkan dibaca para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Setelah kita selesai membaca doa iftitah satu dari yang 3 itu, silakan kita mulai lanjutkan lagi dengan ta'awudz, dengan dibaca sir, ya, yaitu lafaznya juga ada banyak. Kalau kita sebutkan di sini ada 3, tapi yang tentunya sering kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca sir, ya. Ya, kalau di sini saya baca sir tidak terdengar sahabat dan pemirsa TV-mu yang berbahagia. Jadi dibacanya sir, ya. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ini juga ada 2 pilihan. Bisa dibaca sir dan bisa dibaca jahar dengan suara yang terdengar. Dan lalu mulailah dengan membaca Al-Fatihah secara sempurna seperti halnya yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, kita juga disunahkan untuk membaca amin. Jika saya adalah imam, membaca amin dengan disertai makmum. Demikian juga makmum membaca amin bersamaan dengan bacaan imam, ya. Jadi amin ini adalah doa yang artinya adalah mohon dikabulkan permohonan yang ada di dalam suratul Fatihah. Nah, pertanyaan yang penting adalah bahwa Al-Fatihah ini rukun utama. Karena hadis Rasulullah SAW dalam Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, menyampaikan kepada kita, la sholata liman lam yaqra'u fatihatal kitab. Jadi la sholata di situ ada 2 maknanya. Tidak sah sholatnya kalau orang sendiri sholat tidak baca Al-Fatihah.
kalau seseorang berjamaah, la sholata bisa diartikan di situ berkurang. Jadi sholatnya tidak sempurna kalau dia tidak baca Fatihah. Lah, lalu posisi saya adalah makmum. Kalau imam pasti baca. Lalu apa yang harus saya lakukan? Makmum membaca suratul Fatihah di antara bacaan Al-Fatihah imam. Maka imam di sini sebaiknya membaca Al-Fatihah secara tartil, ayat per ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum baca. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia juga ikut membaca. Tetapi ada juga lebih bagus, imam menyelesaikan bacaannya, makmum mendengar, dan kemudian ketika ada jeda sebelum membaca surat, dia membaca suratul Fatihah. Nah, setelah kita selesai membaca Al-Fatihah, baik imam yang dia memberi jeda ataupun makmum yang tadi menggunakan kesempatan untuk baca Al-Fatihah secara mandiri, nah, disunahkan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ya, boleh juga satu surat penuh, tentunya pendek karena ini sholat tarawih. Ya. Boleh juga beberapa ayat saja. Nah, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu di dalam sholat-sholat lainnya. Dan beliau membaca surat-surat tertentu, ini menandakan tidak wajib atau tidak harus membaca surat tertentu. Dan makanya juga faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu ma tayassar, apa yang dihafal dari Al-Qur'an. Nah, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, hikmah dari membaca surat-surat ini adalah juga kita disuruh untuk mendengarkan. Karena itu, bacaan Al-Fatihah yang tadi masih tersisa itu disegerakan atau kemudian diam. Jadi kalau makmum itu seandainya dia hanya membaca 3 ayat saja sudah cukup, ya. Ketika dibacakan ayat oleh imam, dia mendengarkan. Atau misalkan pada saat itu kemudian imam ruku posisinya, ya, maka makmum tidak perlu kemudian dia membaca Al-Fatihah. Dia cukup ruku kan Al-Fatihahnya sudah dibaca oleh imam. Nah, itulah karena disebut satu rakaat ketika makmum sudah mendapatkan rukuknya sang imam. Ketika dia mendapatkan ruku, maka nanti ketika imam salam itu dia mengikuti secara sempurna. Nah, ini sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari kita gunakan kesempatan ini untuk salat tarawih. Nah, setelah itu nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Setelah selesai membaca surat, bagaimana cara kita turun ruku. Nah, insya Allah kita akan sambung setelah kita break.